Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa semuanya di dalam kuliah logika kita. Kali ini kita akan membahas mengenai proposisi sederhana dan juga proposisi majemuk. Sebenarnya kita sudah melihat dan mengeksplorasi tentang proposisi sederhana. Di mata kuliah kali ini kita akan membahas lebih banyak mengenai proposisi majemuk. Proposisi sederhana itu sebenarnya adalah proposisi yang terdiri dari satu subjek dan juga satu predikat. Sedangkan proposisi majemuk itu adalah proposisi yang komponennya terdiri dari dua atau lebih proposisi sederhana. Jadi ada beberapa proposisi di dalam proposisi majemuk itu. Nah, proposisi majemuk itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama disebut dengan proposisi kompositif, yang kedua adalah proposisi konjungtif. Proposisi kompositif itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama disebut sebagai proposisi hypothetical, yang kedua adalah proposisi alternatif, dan yang ketiga adalah proposisi disjungtif. Kita akan lihat satu persatu mengenai proposisi majemuk ini. Yang pertama adalah proposisi hipotetikal. Proposisi hipotetikal itu adalah proposisi majemuk yang satu komponennya adalah akibat dari komponen yang lain. Di dalam proposisi hipotetikal itu, teman-teman, umumnya ada hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Ya, ada hubungan antara komponen anteseden yang disebut di sini sebagai sebab dan juga sesuatu yang menjadi konsekuen dari anteseden tersebut. Ini disebut sebagai akibat. Nah, polanya di dalam proposisi hipotetikal itu adalah jika SP maka SP. Pola ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat di dalam komponen-komponen proposisi tersebut. Kita lihat contoh. Ya, di sini ada bensin habis, mesin mobil mati. Bensin habis, mesin mobil mati, kita rumuskan di dalam proposisi hipotetikal agar memuat antara hubungan sebab dan juga akibat. Kita gunakan pola jika maka ini. Maka kita tuliskan dia menjadi jika bensin habis, maka mesin mobil mati. Inilah yang disebut dengan proposisi hipotetikal. Proposisi yang salah satu komponennya adalah sebab dan juga salah satu yang lain adalah akibat. Polanya selalu menggunakan pola jika maka. Seperti contoh berikut ini. Nah, kalau kita nalar sedikit, nah di sini kita apabila melihat anteseden sebagai benar, ya, maka konsekuen itu dapat dipastikan benar. Artinya, jika bensin habis, maka pasti mobil itu mati. Tapi sebaliknya, ketika konsekuen benar, misalnya, wah mesin mobil mati, itu anteseden itu belum tentu benar. Karena bisa saja mesin mobil itu mati tidak hanya diakibatkan oleh bensin habis, bisa saja businya rusak atau yang lain-lain. Jadi, sekali lagi, bila anteseden ini benar, maka pasti konsekuennya juga benar. Sedangkan bila konsekuennya dinalar sebagai benar, maka antecedennya belum tentu benar. Begitu di dalam proposisi hipotetikal, dan kita akan melihat proposisi berikutnya, yaitu proposisi alternatif. Proposisi alternatif itu adalah proposisi majemuk yang salah satu proposisi komponennya benar, tanpa menutup kemungkinan dua-duanya benar. Komponennya disebut alternan. Polanya adalah atau subjek predikat atau subjek predikat. Di dalam proposisi alternan, ya, itu posisinya masih sebagai alternan. Alternan itu adalah pilihan, pilihan tentang sesuatu. Maka di sini sebenarnya di dalam proposisi alternatif belum ada keputusan. Sedangkan keputusan itu penting karena itu adalah kegiatan akal budi tahap kedua yang menghasilkan proposisi. Itulah sebabnya yang disebut dengan proposisi alternatif itu harus dikonversi ke dalam bentuk hipotetikal. Harus dikonversi ke dalam hipotetikal karena kalau hanya seperti ini saja kita perhatikan contoh berikut. Ya, atau saya ikut kuliah logika, atau saya ikut kuliah logika. Ini adalah proposisi alternan. Posisinya masih sebagai alternatif. Tetapi di dalamnya belum ada keputusan. Maka kita harus berupaya untuk mengkonversi dia
ke dalam bentuk hipotetikal. Dengan cara apa? Caranya adalah menegasi salah satu alternannya. Contoh, alternannya tadi adalah jika saya ikut kuliah logika, maka alternannya adalah atau saya ikut kuliah logika atau saya ikut kuliah etika. Kita akan mengkonversi alternan ini menjadi proposisi hipotetikal agar ada keputusan di dalamnya. Caranya adalah mengubahnya, ya, menegasi salah satunya dan tetap mengikuti pola jika subjek predikat maka subjek predikat. Kita lihat, maka rumusannya seperti ini. Jika saya ikut kuliah logika, maka saya tidak ikut kuliah etika. Ada anteseden, ada konsekuen. Artinya di dalam proposisi yang tadinya hanya menjadi alternatif, setelah kita konversi menjadi hipotetikal, di sini telah ada keputusan bahwa saya ikut kuliah logika, maka saya tidak ikut kuliah etika. Tidak bisa kedua-duanya. Karena kedua-duanya kalau tidak dinegasi, maka tidak akan ada keputusan di dalamnya. Ya, di dalamnya tidak ada akan keputusan kalau kita tidak menegasi. Itulah sebabnya di dalam proposisi alternatif, ya, ketika kita berusaha untuk mengkonversinya, kita harus menegasi salah satunya. Kalau tidak dinegasi, misalnya kita tidak pakai kata tidak di sini, ya, maka bunyinya akan aneh dan tidak ada keputusan di dalamnya. Contoh, jika saya ikut kuliah logika, maka saya ikut kuliah etika. Belum ada keputusan di dalamnya. Itulah sebabnya ketika kita mau konversi proposisi alternan atau alternatif, ya, kita harus menegasi salah satunya dan kita ubah ke dalam bentuk hipotetikal yang menggunakan pola jika SP, dan hasilnya adalah seperti ini sehingga ada keputusan di dalamnya. Salah satunya saja yang kita negasi. Nah, berikutnya adalah proposisi disjungtif. Proposisi disjungtif adalah proposisi majemuk yang terdiri dari proposisi komponennya kedua-duanya salah. Kedua-duanya tidak dapat benar. Komponennya disebut disjung. Polanya adalah begini, tidak demikian halnya bahwa subjek adalah predikat dan subjek adalah predikat. Atau adalah tidak benar bahwa subjek adalah predikat dan subjek adalah predikat. Nah, kalau kamu nanti misalnya membaca soal atau membaca buku, membaca koran, membaca literatur lainnya, apabila kamu melihat ada hubungan proposisi seperti ini, ya, maka kamu bisa langsung mengidentifikasi. Inilah yang disebut dengan proposisi disjungtif yang di dalam proposisi tersebut kedua-dua komponennya tidak dapat benar. Artinya kedua-duanya salah. Itulah sebabnya dia memakai pola negasi. Yaitu tidak demikian halnya bahwa subjek adalah predikat dan subjek adalah predikat, atau adalah tidak benar bahwa subjek adalah predikat dan subjek adalah predikat. Contohnya adalah begini, adalah tidak benar bahwa bumi tidak berputar pada sumbunya dan bumi tidak mengelilingi matahari. Ini adalah salah satu proposisi disjungtif yang menegasi atau yang isinya dua-duanya komponennya salah dan tidak dapat benar. Berikutnya kita akan masuk ke dalam proposisi konjungtif. Proposisi konjungtif itu adalah proposisi majemuk yang kedua komponennya benar, sama derajatnya masing-masing terlepas dari yang lain. Komponennya ini disebut sebagai konjung. Polanya adalah subjek predikat dan subjek predikat. Yang perlu kamu perhatikan adalah bahwa di dalam proposisi konjungtif itu komponennya kedua-duanya benar dan masing-masing terlepas dari yang lain. Tidak ada hubungan antara kedua komponennya itu dan dua-duanya dapat benar. Contohnya kita lihat, semua kucing adalah hewan, semua anggrek adalah tumbuhan. Ini adalah contoh dari proposisi konjungtif. Nah, jadi nanti jika ada soal-soal di dalam latihan-latihan, kamu bisa mengidentifikasi apa yang disebut dengan proposisi konjungtif, apa yang disebut dengan proposisi disjungtif, dan bagaimana mengubah proposisi alternan menjadi proposisi hipotetikal, dan apa yang disebut dengan proposisi hipotetikal itu. Sampai di sini dulu materi tentang proposisi sederhana dan juga proposisi majemuk. Semoga bermanfaat dan berguna dan dapat mengerjakan tugas-tugas dan dapat mempersiapkan UTS dengan baik nanti.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya.